memberitahukan apa yang pernah aku terima. Itu kata Yesus. Masalahnya di mana? Lalu Nabi Muhammad diutus di abad ke-7 memperkenalkan, mengulang lagi ajaran para nabi, yaitu memperkenalkan Allah kepada Bani Quraisy. Udah jangan macam-macam sama kami. Saya bertanya. Kutanya sama kau. Tunggu. Gantian. Udah kujawab pertanyaanmu gantian. Ya, gantian. Yesus puasa. Gantian. Yesus puasa. Yesus sunat. Sebentar. Tenggelam suara kau. Ya, sebentar. Gantian. Kau sudah bertanya, sudah kujawab. Ya. Diam. Tenangkan iblis yang ada di dalam tubuhmu. Tenangkan iblis. Ya. Tenangkan iblis, kawan. Tenangkan iblis yang ada dalam tubuhmu. Tenangkan. Sekarang ganti bertanya. Kau tadi mengklaim bahwasannya Allah itu datang di abad ke-7. Udah kujawab ya. Al-Quran bukan hanya Nabi Muhammad aja yang disinggung, ya. Bukan hanya Nabi Muhammad aja yang disinggung. Nah, para nabi dari pertama manusia diciptakan. Allah majang. Ini ajaran Tuhan Yesus kayak gitu ya, teriak-teriak nggak jelas. Itu si ini tuh si siapa Rick, gue lupa namanya Rick. Bukan enggak, dulu dia pakai akun namanya si siapa namanya, saya lupa. Tikus. Enggak tahu, lupa pokoknya, dari suaranya segitu, bapak-bapak cerewet itu loh. Bukan si tikus itu. Oke, selamat malam. Saudara Pepen, mohon maaf, dari Islam atau Kristen? Kristen ya. Dari Saudara Pepen. Ya? Dari Kristen, Bang. Selamat malam. Dari Kristen, baik. Selamat malam, abangku. Silakan kalau mau bertanya. Sebelum kami yang bertanya. Oh, bertanya juga ya, Bang. Aduh, kalau ya. Ini soalnya saya nggak ada pegangan. Nggak ada pegangan apa? Pegangan tiang listrik boleh. Pegangan apa pun boleh di situ. Bangku, kursi, meja pegang semua. Nggak ada data-datanya, takutnya ntar dimintain data kan, jadi ini makanya mendengar aja lah, setia mendengar aja udah. Oke, tunggu sebentar Bang ya, sabar sebentar ya. Saya sapa dulu, ini ada Pak Denny. Selamat malam Pak Denny. Hey, halo, selamat malam. Apa kabar? Selamat malam. Masih nuhanin Yesus Pak? Masih dong. Ya Allah ya Robbi, Bapak ini. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, terserah Pak Denny lah. Oke, lanjut Bang Erik sama Bang Pepen. Silakan. Ya, silakan, Bro. Boleh nanya Bang ya? Tapi mohon maaf, ini nggak ada ini maksudnya apa-apa gitu ya. Kan kita cuma pengen tahu aja gitu. Santai aja. Ini Bang, maksudnya mau nanya konsep Tuhan dalam Islam gitu. Seperti apa misalnya konsepnya? Kalau kita kan misalnya di Kristen ya, kita konsep mengenal Allah itu melalui Yesus Kristus. Jadi kayak gitu. Mungkin menurut Islamnya kayak gimana ya gitu. Kalau menurut saya, Kristen itu mengenal Tuhan bukan melalui Yesus, tapi melalui Bapak Gereja. Mengenal Allah kita lewat Yesus gitu. Itu kalau Kristen. Iya. Maksud saya tapi dalam justru, Islam. Iya, maksud saya. Saya tahu, saya paham, Bang. Iya. Nah, kalau Anda mengenal Bapa dari Yesus, terus kenapa Anda menuhankan Yesus? Karena Yesus itu kan emang Tuhan juga. Jelmaan dari Bapa itu. Bang, karena di sini Allah Yesus itu memperkenalkan Tuhannya, Allah dan mereka sudah kenal.
dan mereka tahu siapa yang mereka tuhankan. Murid-muridnya itu sudah mengenal, Bang. Selama aku bersama mereka, aku telah menjaga mereka dengan namamu, nama yang telah kau berikan kepadaku, yaitu bahwasannya mereka ini ku pelihara, aku jaga selama bersama denganku. Itu kata Yesus. Itu kan pada saat Sehingga tidak ada yang binasa, tidak ada yang binasa dari mereka kecuali dia yang sudah ditetapkan untuk binasa. Yesus sudah memperkenalkan Tuhannya kepada murid-muridnya. Paham, Bang? Halo? Iya. Yesus sudah memperkenalkan Tuhannya kepada murid-muridnya, sehingga mereka menuhankan Bapa yang diperkenalkan Yesus. Iya. Tapi kalau misalnya Contoh begini, Bang. Orang Yahudi ketika Musa datang ke dunia, apa yang dilakukan Musa? Apa yang dikerjakan Nabi Musa? Saya nggak pelajari itu, Bang. Nggak tahu. Oh, alah. Ya, setiap nabi itu pastinya memperkenalkan Tuhannya kepada umatnya, kaumnya. Nah, apakah pada saat itu orang Yahudi itu mempertuhankan Musa? Enggak kan? Iya. Nah, ketika Abraham mengenal Tuhannya, apakah Abraham ini dijadikan Tuhan oleh anak-anaknya? Enggak. Karena Abraham, ketika Yesus memperkenalkan Tuhannya kepada Bani Israel, apakah Bani Israel murid-muridnya menuhankan Yesus? Murid-muridnya enggak, karena murid-muridnya itu ya sudah. Kalau muridnya yang hidup sejaman dengan Yesus tidak menuhankan Yesus, kenapa Anda menuhankan Yesus, Bang? Itu masih zaman manusianya, Bang. Tapi pas dia setelah diberi kuasa di atas langit dan di seluruh bumi, makanya dia dijadiin Tuhan gitu. Nah, sekarang ketika gini, Yesus bersama murid-muridnya, maksud saya gini, Yesus memberikan namanya pengajaran, lalu Yesus memperkenalkan Tuhannya Bapa itu kepada mereka. Apakah mereka ini murid-muridnya mempertuhankan Yesus juga? Kenapa enggak? Kalau misalnya orang orang yang mengajarkan kita itu semuanya diberi kuasa sama Allah, misalnya dia udah diberi kuasa untuk semuanya, segala sesuatunya gitu. Jadi semua manusia itu Tuhan Yesus lah yang punya kuasa udah gitu. Kenapa kita nggak bisa melakukan perintahnya atau menaati teladannya? Kan itu sama aja menuhankan, misalnya kayak gitu. Kita sebut-sebut namanya sama aja kan. Kita mungkin dari segi orang ngomong sih, misalnya kalian ini menuhankan manusia karena apa? Kita sering menyebut nama Yesus kalau misalnya lagi doa, terus meladani perkataan dan perbuatan Yesus, misalnya kayak gitu. Jadi kan apa salahnya? Karena Yesus sudah diberi kuasa, segalanya kamu beri kuasa di atas bumi dan langit. Jadi seluruh umat manusia itu di bawah kuasanya Yesus Kristus. Makanya kita menuhankan dia, ya nggak masalah. Karena udah dijelaskan, dia pernah bilang, saya dan Bapa adalah satu. Barang siapa sudah mengenal selain Yesus yang menguasai dunia siapa? Ya, selain Yesus yang menguasai dunia siapa? Udah nggak ada lagi, Bang. Nggak ada lagi, Anda yakin? Iya, karena sudah diberi kuasa sama dia semuanya. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Selain Yesus ini yang menguasai dunia siapa? Ya hanya Tuhan Yesus. Karena dia udah jadi Allah satu-satunya. Dia kan tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Selain Yesus yang menguasai dunia ini siapa? Itu kata-kata siapa, Bang? Kata-kata Yesus. Loh. Kata-kata Yesus begitu. Iya, dia mengakui ada penguasa selain dia di dunia ini. Siapa dia?
Kalau menurut saya udah nggak ada bang, udah satu-satunya itu. Loh, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Siapa ini? Siapa penguasa selain Yesus? Kalau Allah kan dia udah menjelma jadi manusia, itu posisinya di inkarnasi. Pertanyaan saya bang, Ya, selain Yesus yang menguasai dunia ini siapa? Yesus yang berkata sendiri dengan mulutnya, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Artinya, ada penguasa dunia selain Yesus, yaitu iblis. oh, itu mah menurut abang itu. Kalau menurut kita orang Kristen kan ya nggak kayak gitu. Jadi yang dimaksud Yesus siapa di sini? Ya Bapak itu, tapi yang udah inkarnasi jadi. Oh Bapak itu, ingat kata-katanya, tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Meskipun dia menguasai dunia ini, dia tidak berkuasa terhadap diriku. Bapak ini, Bapak atau setan? Bapak. Oh Bapak nggak bisa menguasai Yesus? Orang Yesus sama Bapak itu satu. Bang, coba simak baik-baik. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Kalau ini Anda katakan penguasa itu adalah Bapa, berarti Yesus ini jadi apa? Jadi durhaka gitu sama Bapa. Itu kata-kata Yohanes Pembaptis, Bang. Kalau tidak salah, itu bukan kata Yesus. Kalau tidak salah, coba deh Abang coba lihat lagi. Karena ayat per ayat itu ada kaitannya, Bang. Jadi jangan langsung baca ayatnya yang pas itunya aja. Jadi kita lihat dulu sebelum ayat itu bacaan sebelumnya itu dikaitkan gitu. Gitu, Bang. Itu kalau tidak salah. Coba aku baca itu. Ini kata Dari siapa atas ini? sebelumnya. Itu Injil apa, Bang? Yohanes 14:30. Siapa ini maksud Yesus? Coba sebelumnya, Bang. Coba lihat yang 29-nya. Udah, mau dari kejadian, Bu. Mau dari kejadian. Udah 2 nih 29-nya. Kurang Iya. lagi. Dari kejadian. Nggak usah, Bang. Situ aja. Oh, jadi Ini kan menurut saya juga. Nggak tahu kan yang menurut yang lain. Jadi jawaban saya ini menurut pribadi saya. Ya kalau misalnya Siapa beda itu? sama yang lain mah itu urusan ya, masing-masing gitu. tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Siapa ini maksudnya? Siapa yang menguasai ini selain Yesus? Yang berkuasa yang berkuasa atas dunia ini selain Yesus siapa menurut Yesus? Paling Bapak. Allah itu maksudnya. Aduh. Nggak mungkin setan, Bang. Masa iya setan? Masa setan ngajarin yang benar-benar? Ya kan gitu. Iya enggak? Izin sebentar, Kak Erik, mohon maaf saya potong. Oh iya. Kak Erik izin ya sebentar ya. Iwan Pila, saudaraku, ada yang bilang ke saya, Tuan Logika lagi memfitnah saya, menghujat saya. Ya, ketika saya mengaji, beliau mencoba untuk men-screenshot.
Dan beliau memframing, inilah Ustadz di api katanya, temanya itu kan. Nah, barusan saya naik sebentar, ternyata dia kejang-kejang. Saya diturunin lagi, nggak nyampe 2 menit ya. Dan dia framingnya, memfitnahnya, ini Ustadz gua sekarang, apa ini umat muslim seperti ini. Terus dia memframing ini cewek semua, dia nggak tahu. Ya, dia nggak tahu ada hijab. Dan yang suka nonton live saya pasti tahu itu sama laki-laki dikasih hijab gitu. Intinya apa? Intinya saudaraku semuanya ya, terutama saudara muslim, jangan ladenin dia, biarkan dia koar-koar, dan usahakan jangan ramekan komal dia. Jadi dia ini sudah habis pembicaraan, ingin menjelekkan api, karena saya orang api, maka terus dia memfitnah saya, padahal saya tidak pernah punya masalah sedikit pun dengan dia. Inilah logika. Saya tanya dulu tadi sebelum baca salam logika, kamu masih Islam apa udah kafir? Oh, kamu menanyakan keislaman saya. Ya udah, kalau Anda masih Islam saya baca salam. Dia nyerocos. Terus saya kasih paham, saya di mute, akhirnya diturunkan. Intinya apa? Intinya untuk saudaraku, jangan terpancing, jangan ramaikan komal dia. Dia udah sepi, bingung ingin membahas apa, ingin menjatuhkan api dengan berbagai cara, akhirnya dia ambil satu persatu orang yang ada di api dan dia fitnah dia. Yang nggak enaknya itu banyak coten-coten kan di bawah ya. Kalau dia muslim itu nggak mungkin seperti itu ya, apalagi sampai pencabulan dan lain sebagainya dibahas. Itu bukan akhlak muslim. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Begitu. Itu sedikit ya, mohon maaf Bang Erik, saya potong tadi ya. Untuk Iwan Pilah, jangan ramekan komal dia, jangan ramekan dia, cuman ingin mencari. Ya, aku lagi ngajar dia. Kalau seandainya dia datang nanti ke Medan, ya ada nanti informasi. Kebetulan, ya tunggu salah. Pokoknya nanti kalau dia sempat datang ke Medan, mengklarifikasi lagi ke Polda, aku datangi dia. Karena dia kemarin sempat mengatakan istriku itu katanya LONTE kata dia. Itu kata dia. Habis dia nanti ku buat itu. Habis. Ya lanjut. Pepen. Abangku, Bang Dewa, Assalamualaikum Bang Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di roomnya si Topik Nandar loh tadi. Di roomnya Bom tadi ada si Logika, ada Nandar. Tadi dia buka komal sendiri apa gimana? Kang Buya? Dia buka komal sendiri, jadi dia itu pernah screenshot saya lagi ngajar. Wah, dia framing pokoknya. Wah, sampai ke pencabulan dan lain sebagainya. Ini masa ini Ustadz di api kayak gini bla 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 bla. Ini harusnya ada laki-lakinya, bla 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 pokoknya. Dia nggak tahu gitu kan. Sebenarnya itu dikasih hijab ya setengah-setengahnya, laki-laki mungkin ada 30 orang, perempuan memang lebih banyak gitu, ada sampai 50. Nah, jadi intinya ya dia itu ingin menjatuhkan api, mencari orang-orang yang ada di api dan dia fitnah, dia jelek-jelekan. Itu tidak ada masalah bagi saya ya. Saya tidak penting bagi saya mau dijelekkan, mau diangkat nama saya, karena insya Allah ya saya selalu berusaha dakwah ini. Saya benar-benar karena Allah gitu. Mau orang senang sama saya, alhamdulillah. Mau orang kagak senang juga tidak ada masalah bagi saya. Intinya dihina saya tidak akan tumbang insya Allah. Karena memang saudara-saudara saya juga banyak yang menguatkan saya. Dan dipuji pun insya Allah itu semata karena anugerah dari Allah, sehingga tidak akan angkuh ataupun sombong. Intinya seperti itulah. Intinya jangan ramaikan komal dia, sudah jangan tanggapilah, biarkan dia berkoar-koar sendiri seperti itu ya. Lanjutkan. Oke, baik. Izin saudara Kelvin. Iya Bang. Saudara Kelvin. Iya Bang. Saudara Kelvin, izin saya pinjam komal Anda untuk menaikkan saudara kita Kristen satu lagi, boleh? Oke, boleh Bang, boleh. Silakan Bang. Ya, terima kasih saudara Kelvin ya. Mohon maaf. Iya Bang. Terima kasih saudara Kelvin ya sudah datang berkunjung. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewa izin nanggapi dikit ya, Abuya boleh ya? Boleh, Kanda boleh. Silakan Fadl. Begini Abuya ya. Ketika ada orang yang ingin berusaha untuk menjatuhkan seseorang,
posisi dia itu lagi ada di bawah. Dia berusaha menarik kakinya supaya orang itu jatuh. Tapi dia nggak sadar. Andaikan dia menarik kaki Abuya jatuh, tentu terkena badan dia. Dia sendiri yang celaka. Seperti itu, ya. Dan kita tahu ya, buah yang busuk itu akan jatuh dengan sendirinya. Begitu juga dengan hati yang busuk, Abuya. Dia pun akan jatuh dengan sendirinya. Tinggal nunggu waktu aja. Kalau misalkan dipitnah seperti itu, terus hidup Abuya mau lempeng-lempeng aja, Abuya, nggak bisa lempeng hidup itu. Mau sebaik apapun dia, tetap yang namanya kontra itu pasti ada. Mau sejahat apapun dia, yang kontra itu tetap ada. Sebaik-baiknya akhlak Nabi, yang kontra tetap ada, dan seburuk-buruknya iblis, pendukung tetap ada. Itulah dunia dengan busananya seperti itu. Makanya Dewa sering mengatakan seperti ini ya, andaikan ada 10 orang, 9 orang itu pro sama kita, tapi ada 1 orang yang kontra sama kita, jangan pikirkan yang 1 orang itu, Abuya, tapi rawatlah yang ke-9 orang ini. Begitupun sebaliknya, andaikan ada 10 orang, 9 orang kontra sama kita, dan ada 1 orang yang pro sama kita, jangan pikirkan yang 9 orang itu, tapi jagalah yang 1 orang ini. Ya, pahamlah Abuya di situ. Ya, Bu ya. Siap. Ya, tanda barakallah. Siap. Terima kasih. Bang Deku, Bang Dewa. Nah, ini Bang Pepen ini gimana Bang Pepen? Udah mulai tercerahkan nih. Bang Pepen masih muda loh, harus kritis pemikirannya. Dilanjut Bang Pepen. Dilanjut, Kanda Erik, mohon maaf tadi saya terpotong. Silakan Kanda. Ayo. Pen. Nggak monitor mungkin Bang Erik. Pepen. Ini gue mau pargoy aja, buka kamera tuh gimana ini, nggak ada yang ngobrol. Halo. Nah, gitu. Iya. Jadi di situ tadi Pen, yang dimaksudkan Yesus itu adalah iblis. Meskipun iblis ini menguasai dunia. Iya. Loh, kenapa serem? Orang melakukan dosa itu dikuasai siapa coba? Iblis. Dipengaruhi Ya sudah. iblis. Betul tidak? Iblis kan? Jadi yang dimaksudkan Yesus tadi itu adalah penguasa selain Yesus itu adalah iblis. Jangan Anda mengatakan Yesus itu cuman satu-satunya yang menguasai dunia. Ternyata iblis juga menguasai dunia. Dan Yesus itu pun diberikan, bukan dia punya sendiri. Iya. Siapa yang memberikan itu? Sambil ngunyah nggak enak. Ini makan aja Bang udah Dewa aja lah. kececak ini. Makan aja udah kececak Anda itu. Coba jangan bersuara kalau makan itu. Dewa tidak tahu arahnya ini ya. Tadi apa yang maksudnya diserahkan itu apa? Dewa ngikutin Kata dia, satu-satunya yang memberikan kuasa itu adalah Yesus. Maksudnya Yesus diberikan kuasa gitu atau gimana? Iya. Ternyata di kitab Yohanes, Iblis pun kata diberi Yesus, kuasa. enggak, kata Yesus ada yang berkuasa selain Yesus atas dunia ini. Nah, ternyata itu adalah iblis. Terus? Dia tadi mengklaim itu adalah Bapa. Ya. Loh, Bapa kan sudah memberikan kuasa kepada Yesus. Iya. Kan gitu. Siap. Terus? Lanjut, Bang. Nah, baik. Ketika Bapa menyerahkan kekuasaannya kepada Yesus, apakah Bapa masih berkuasa atau tidak? Pensiun, Bang. Abang nanya saya. Nanya si Penjol. Oh, kirain saya, kalau menurut saya pensiun, Bang, udah. Bapak pensiun. Baik. Silakan. Penjol. Pepen, salah. Iya Bang, iya.
Ya, coba Pen. Ketika di ayat itu ente mengatakan segala kuasa sudah diberikan kepadaku, baik di surga ataupun di bumi. Kira-kira menurut Pepen, Bapak masih berkuasa nggak? Kalau lihat dari konteks itu sih Bapak udah nggak berkuasa. Oh, berarti Bapak pensiun. Bapak sudah Pensiun. tidak bisa. Baik. Ya, betul dong. Analoginya Iya. seperti itu. Iya. Betul tidak? Betul. Nah sekarang menurut Pepen, andaikan kekuasaan Yesus diberikan kepada orang lain, apakah Yesus masih berkuasa? Ya mungkin tidak juga. Nah, jadi yang berkuasa posisi sekarang siapa? Tapi udah nggak diberi kepada orang. Udah sampai di Yesus doang. Baik. Buka Matius 16 nomor 19. Oh, ini Bang, saya lagi nggak megang ini. Nggak megang Alkitab. Lu megang sendok sama piring pada saat Iya. diskusi. Pada saat diskusi kita megang bebel, bukan megang sendok ataupun piring. Enggak, tadi kan saya ngomong Bang. Saya kalau misalnya mau ditanya ini, saya nggak ada pegangan Alkitab atau apa gitu. Tapi kalau Baik, misalnya kalau boleh nanya, ya udah, makanya tadi saya nanya. Baik. Ya, saya yang nanya tadi ya malah saya yang ditanya balik sekarang gitu. Iya. Baik. Nah, Sekarang jadi- Pepen coba pelajari lagi bebelnya dengan baik. Iya, Pepen iya. jawabannya sudah benar itu ya. Ketika segala kuasa diberikan kepada Yesus, artinya Bapak sudah tidak berkuasa. Bapak sudah pensiun di situ, ongkang-ongkang kaki aja. Biar tugasnya diserahkan kepada Yesus. Tetapi di dalam Matius 16 nomor 19, ternyata kekuasaan Yesus pun diserahkan kepada Petrus. Artinya di sini Yesus sudah tidak berkuasa, tetapi yang berkuasa di situ adalah Petrus. Silakan dibuka ayatnya. Oh ya, nanti saya cari Bang. Nanti saya gabung lagi. Ya. Baik, Saya minta baik, siap. turun dulu Bang ya. Baik, silakan Iya. Pen. Turun Pen, jangan lupa pakai sendal Pen ya. Turun dulu Bang ya. Bluetooth Baik, connected. Iya. Slow Bang. Makasih Bang. Siap. Ya, sama-sama saudaraku. Oke, baik. The silent. Selamat malam silent. Islam atau Kristen silent. Once again silent. Oke, thank you. Mentang-mentang namanya silent ya, jadi hening ini. Jadi diam. Pantas namanya silent. Bukan silent, silit namanya silit. Kemarin pun Dewa diskusi dengan siapa? Dengan akun yang namanya Suara Hati. Pantas Suara Hati. Ditegur sama Dewa itu 700 kali, nggak ngomong-ngomong dia. Suara Hati ya tuh. Repot jadinya. Seperti halnya di dalam Kejadian 8 nomor 21, Tuhan berfirman dalam hati. Ya, itu Anda. Selamat malam, Lupi. Selamat malam. Lupi. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mau Ya, Pak Baik, Lutfi. saudara Lupi, Ya. ada yang ingin Anda sampaikan atau tanyakan, silahkan. Iya, saya kan lagi pantengin ini TikTok, terus untuk memberi masukan kepada saudara-saudara Muslim kita. Saya pernah juga masuk ke Komalnya situ di Nawijaya. Dia kan selalu itu menghujat habis-habisan, tapi setiap pertanyaannya hadis-hadis yang dipotongnya, dilangkah-langkahi, ayat-ayat yang dimainkannya, terus saya bantah. Setiap masuk langsung ditendang gitu. Ya berharaplah kepada saudara-saudara kita kan untuk mendebat dia gitu. Nggak bisa Bang, nggak bisa. Demi Allah Bang ya, saya naik di Komal dia Bang, karena dia sudah tahu siapa saya. Ketika dia menghadirkan satu hadis yang dipelintirkan sama dia, 2 jam saya antri Bang. 2 jam saya antri. Pada saat saya naik, umur saya tidak ada 1 menit Bang. Iya. Bagaimana kita mau diskusi? Mereka tidak suka yang namanya yang asli-asli. Mereka tidak suka hadis sohih. Yang mereka suka itu adalah hadis palsu, hadis maudu. Seperti itu Bang. Karena kebenaran mereka tidak suka, kebohongan mereka paling suka. Jadi saran Ada saya lagi Bang, gini, Bang Lupi. jangan. Bang Lupi. Ya. Yang dinaikkan itu bukan orang-orang cerdas seperti guru-guru kita di sini, Bang Dewa, Bang Erik, ya, Abu Yastrong, juga Bang
Erwin, bukan itu bicaraan mereka. Mereka yang dinaikkan itu yang ilmu pengetahuannya masih minim lah gitu. Ya, Kalau ketika sudah saya- sekelas apologet dia nggak makan Yang jarang-jarang debat gitu, yang jarang-jarang debat gitu yang di. dengar itu kan, dengar itu dia statement dia langsung masuk. Ketika saya masuk, Oke, baik saya bantah. Bang Luffy. Ini hanya sekedar saran dan nasihat buat Bang Luffy ya. Jangan sekali-kali lagi masuk ke room itu. Apapun itu, ya kalau kita di bawah tuh pasti panas. Yes. Yakin saya sebagai umat Islam pasti panas. Tapi justru itulah niat mereka untuk mendapatkan viewer, mendapatkan penonton kalau ketika ada Muslim yang naik, gitu loh. Mereka bukan ingin berdiskusi, mereka hanya ingin cari pembenaran sendiri aja. Nggak usah naik, nggak usah. Ya, justru ketika saya bantah tentang yang sampai Tidak akan bisa, malah tidak ditendang. akan bisa bang. Iya, nggak akan bisa, percuma. Oke Bang Lutfi ya, terima kasih banyak sudah memberikan saran kepada kami. Mohon maaf, pomalnya saya pinjam dulu untuk saudara kita. Sebentar. Kita naikkan. Pak Lutfi tinggal Oke. di mana? Sebentar. Saya di Pak Riau. Lutfi tinggal di mana? Saya di Riau. Ongkos Oh, di kirim. Riau. Oh, ongkos kirim 70.000, Leo. Iya, baik. Jadi saya suka sering di sini nih, saya suka mendebat juga. Ada juga Nasrani saudara kita yang oten itu yang debat. Siap. Ya, sebaiknya sambangilah komal-komal saudara kita Muslim ya. Mungkin ada yang baru buka, Insya Allah. itu rentang didatangi oleh saudara-saudara kita yang Kristen. Kalau mau berdiskusi lebih baik di room Muslim aja. Ini komal-komal seperti itu. Ini hanya sekedar saran Ya, Bang ya, sekarang mohon pasang maaf. itu. Ya. Tapi Bang, memang harus ada orang seperti itu. Harus ada. Kalau tidak ada, ya nggak ramai Bang. Karena ketika mereka menghina itu kan, inilah ujian kita ya. Apakah keimanan kita itu berdasarkan perasaan atau bukan? Maksud berdasarkan perasaan itu, ketika Nabi kita itu dihina, apakah kita mau pindah haluan atau tidak? Ataukah kita mau bertahan atau tidak? Itu salah satu ujian Bang. Salah satu ujian. Jadi wajar kalau ada orang seperti itu selama di dunia. Tetapi nantilah, kita lihatnya nanti di akhirat ya. Bagaimanapun drama manis yang mereka mainkan, Allah akan balas dengan ajab sadis yang amat menyakitkan. Tunggu aja nanti. Ya, bahkan itu tidak kooperatif seperti ini. Ketika pernah masuk di jawabnya, dia selalu membandingkan ya girosnya hanya mendidih. Karena itu dia bilang Nabi kita dibilangnya itu mati diracun. Saya luruskan dalam perspektif Nggak bisa Bang. Islam. Memang seperti itu karakternya. Mereka itu sengaja mancing ya. Mereka itu selalu membawakan narasi tentang Rasulullah. Karena apa? Mereka tahu kalau dia nggak bisa hina Allah, kita nggak bisa karena Allah nggak berwujud, nggak nampak, nggak seperti mereka nampak. Jadi nggak bisa untuk dihujat. Makanya mereka mempelintir-pelintir, membuat narasi tentang Rasulullah gitu. Karena mereka tahu Ya saat itu kita ini saya coba jelaskan dalam perspektif Islam, Rasulullah itu hanya seorang manusia seperti kita. Yang kamu bandingkan dalam perspektif Nasrani, Yesus itu Tuhan. Jadi kalau dia diracun itu wajar. Rasulullah itu hanya manusia biasa seperti yang dikatakan Allah gitu kan. ya terus dia nerima nggak? Nggak terima kan? Langsung ditendang, saya luruskan langsung ditendang. Ya makanya jangan datang lagi ke situ. Ya, karena kan saya luruskan langsung. Komal tuh giro saya mendidih jadinya karena dia Gak usah lah Bang, gak usah. Banyak-banyak istighfar aja, doain aja Bang. Oke baik Bang Agrelik, selamat malam. Bang Agrelik. Bang Agrelik, selamat malam. Once again, Agrelik, selamat malam. Gue ada Bunda Mila harus pakai bahasa Inggris nih kan ya, nggak enak kalau nggak pakai bahasa Inggris. Who's that? Hah? Itu. Ah. Assalamualaikum Bunda Mila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. You wanna talk to Ini me? Bunda Siapa yang Mila bahasa Inggris? ini 100% manusia, 100% Tuhan ini. Ada Akunnya satu lagi ada di tempat Bunda Rama.
Bener, bener banget. Itu akun baru netes dari cangkangnya. Masih followernya masih 10, jadi biarin aja standby di situ. Kan Bunda Rahma juga perlu narasumber ya. Jadi saya standby di sini karena memang di sini saya mau bikin kuis kan. Udah permisi sama Abuya. Gitu. Ayo, Bro Adi, mau kuis gak Bro Adi? Kalau yang baru netes yang pokoknya yang dapat harus banyak saya. Oh gitu. Asal Iya. bisa jawab. Abuya bikin yang susah itunya nanti. Karena tadi Pertanyaannya. saya bela-belain ngalah loh, turun ke bawah naikin Bunda Mila. Masa segitunya Abuya sama saya? Waduh, Abuya emang the best. Enggak, Karena kalau perintah dari bos, pokoknya kalau ada pindah mula di bawah gak usah siapa-siapa pun yang diturunin Bang Beni aja yang turun. Ini Ya. aja. Enggak, Bun. Itu kejam sekali. Kalau Koben ini dia memang gitu. Kalau ada yang mau naik yang sekiranya Dia ngalah ya. nah gitu pasti dia turun, dan karena dia moderator kan dia turun terus dia naikkan sendiri gitu. Jadi diskusi di sini nih memang menarik sekali. Tadi saya kebenaran pagi-pagi saya lihat Abuya belum buka, masih itu. Jadi saya bilang Bunda Rahma, ini saya taruh akun ya di sini yang ini. Ternyata banyak oten. Saya kan bangun pagi-pagi, hebat tuh kucing saya. Setiap subuh dia yang bangunin saya. Tuh coba, kucing tahu subuh. Udah saya dibangunin, udah bangun benar-benar, dia tidur. Coba. Itu akhirnya saya lihat Abuya masuk, saya masuk sini, saya bilang oh ya hari Jumat ya kita bikin Jumat barokah gitu loh. Oke, mumpung nggak ada Oten, ini Adi dari tadi diam seperti ini atau gimana ini Adi ini? Kenapa? Monitor Bang gimana, Erwin. Bang Dewa gimana? Kita kuis dulu atau gimana? Nanti kuis nanti Erwin, bentar lagi monitor masih di Erwin. jalan. Dewa turun aja. Kalau mau kuis silakan lanjut. Dewa turun nanti. Belum insya Dewa, Allah kalau belum, ada. belum. Kan Bang Dewa yang ngasih pertanyaan, mana sih? Masih janganlah. 1 jam Bang Dewa, masih 1 jam. Saya masih nganter anak saya Enggak, dulu. Bang Dewa, nggak usah turun. Kalau perlu ruang kosong biar saya yang di bawah aja nggak apa-apa. Nantilah diskusi dulu lah. Abuya Pokoknya kan saya nggak dapat kode nyampe nanti dari Dapet. aku ya. Santai aja. Oke, coba Bro Adi dicek dulu ini sih Bro Adi nih pingsan apa gimana Bro Adi, monitor Bro. Shalom. Jauh kali. Iya Bro Adi. Gimana Bro Adi? Semalam Bro Adi menyaksikan yang bersyahadat gak? Enggak. Oh, ada 2 loh. Kabur dia, Tempatnya Bang orang Arif. mau syahadat dia kabur duluan. Purnomo yang menyaksikan tuh Purnomo. Justru saya heran sama Bro Adi ini. Bro Adi ini kalau ada yang bersyahadat pasti dia langsung kabur, dan kalau Al-Quran dibacakan dia langsung kabur. Gua heran sama Bro Adi ini tuh. Kenapa Bro Adi? Panas katanya. Enggak, gini ya kan. Dalam kekristen itu kan kalau kita melihat orang jahat atau orang yang berubah imannya, kita harus minimal memberi nasihat. Saya kan nggak sempat memberi nasihat, jadi saya takut ikut berdosa kan gitu. Pada saya ikut berdosa, yang mendingan saya turunlah dengan baik-baik. Gitu aja Bu ya. Oh gitu. Dan begini kok untuk saudaraku, abangku, Bang Luffy, antum nggak apa-apa di bawah dulu abangku. Ada Oten yang mau naik, ya? Enggak apa-apa. Ya, makasih ya, saudaraku ya, sehat-sehat abangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Abuya, Iya, gimana? jangan lupa promosi Abuya, biar nanti yang ikut tuh rame. Jangan orangnya 1000 yang ikutin saya cuma 30, batalin minggu ini, minggu depan lagi udah. Iya, Iwan Pilah ya, mumpung ini diskusinya lagi Santai. dulu ya, lagi santai karena Otennya juga udah pada berjatuhan tadi. Bantu ya, support perjuangan kami dengan cara bantu di follow saudaraku ya. Yang belum follow narasumber muslim di atas, bantu follow ya. Ini akun Bunda Mila selalu mensupport para apologet dari belakang, para mu'alaf juga ya. Bantu di follow saudaraku.
Dan jangan lupa juga ya, sekali lagi saya tidak bosan-bosannya yang belum mensubscribe channel YouTube saya, bantu di subscribe ya saudaraku. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak kepada antum semua. Ya, untuk balasannya saya serahkan kepada Allah. Insya Allah di dalamnya dakwah ya, bermanfaat. Nah ini akunnya saudara ya, bentar izin para guru. Nah ini lagi live kok, sekarang lagi live. Nah ini. Abuya siapa yang bikinin Abuya? Nah tuh ada Bang Dewa tuh. Namanya Abuya Strong Life ya namanya. Yang bikinin Live sekarang bukannya Lipe bukan Lipe. Nah udah bisa sekarang mah. Nah ini akunnya saudara ya. Jadi tolong ke YouTube dulu bentar dan bantu diklik subscribe-nya gratis insya Allah. Terima kasih Iwan Filah ya. Nah ini ada Alpha Omega Muslim apa Kristen bro? Si Peri ini mengikut jalan bengkok. Oh bukan. Oh Kristen Pak ya. Silakan sama Bang Dewa tuh. Bro Adi nyimak dulu ya. Kebetulan saya lagi capek ya, Bang Alfa ya, lagi pengen Saya di tidak mute mau Abuya tolong, berdiskusi, saya di mute lagi drive ini. tidak mau berdiskusi, tetapi Dewa pengen di sini satu permintaan aja, apakah Pak Alfa itu mengikuti ajaran Yesus sesuai di dalam ayat di dalam Bible atau tidak? Pak Alfa? Apa Pak? Apakah Pak Alfa benar-benar mengikuti ajaran Yesus yang tertulis di dalam Bible tidak? Kalau dibilang benar-benar Pak ya saya bilang 10%. Oh 10%. Yesus 100%. Kalau misalkan dikatakan pengikut 10%, itu bukan pengikut namanya Pak. Bukan pengikut kalau cuma 10%. Kalau yang namanya pengikut itu harus 100%. Baru itu dikatakan pengikut. Berarti Bapak di sini abu-abu ya? Abu-abu ya? Kalau itu Pak tidak bisa Pak, harus 100%. Ini handphone Dewa yang rusak atau dia suaranya merekbek ini? Manehna. Buat saya Pak. Coba Pak cari dulu Pak, cari dulu sinyal yang benar Pak. Cari dulu sinyal yang benar. Halo. Masih Pak, masih. Oh kurang bagus ya jaringan di sini Pak. Bapak mendingan cari sinyal dulu lah, nggak enak Pak diskusinya kayak gini Pak. Nggak enak Pak. Oh iya Pak. Ya. Atau enggak Bapak turun dulu, naik ke pohon kelapa atau gimana gitu kan, buat itunya. Enggak, biasanya Bang Dewa Iya, ada tempat-tempat yang sinyalnya bagus gitu. Jadi Pak Alfa ini coba cari tempat yang mungkin sinyalnya atau Coba biasanya di kamar mandi. Kalau dia tidak mau debatnya di rumah dia, saya sewakan di markas TNI nanti ya, biar aman debatnya gitu. Tolong abang sampaikan ke Edis, jawab tantangan Yusuf, bilang ya. Saya mau bilang, saya bukan berkawan sama dia. Saya cuma pengikutnya aja. Saya make. Oh pengikutnya. Saya juga. Bang, kata Edis kalau mengikuti itu menuhankan loh. Iya, memang iya mengikuti itu menuhankan. Oh, abang mengikuti Edis? Iya, Pak Ustaz juga saya ikuti. Iya, jawab dulu lah. Abang mengikuti Edis? Pengikut bukan kenapa? mengikuti. Iya, jawab dulu. Kenapa takut kali jawab? Abang mengikuti Edis nggak? Saya pengikut TikToknya, maksud saya. Oh saya iya. Ini aku pengikut TikTok Edis kan, mengikuti Edis kan artinya, betul? Udah, ayolah Baywan Gusun lagi tayo.
Aduh, kalau ya untuk urusan game bang, wah saya push rank itu langsung immortal saya ya. Bukan track sistemnya. Kalau kau mau ngajak main game sama Bang Kores aja, jangan sama saya nggak hobi game ya, nggak hobi. Ini aja Pak, saya mau bertanya lagi. Saya mau bertanya ya kan. Apa tuh? Kalau kami kan di Kristen kan Tuhan kami itu Yesus Kristus, ya kan? Oh. Kalau di Islam itu Tuhannya Nabi Muhammad. Sejak kapan? Kata siapa pula? Sejak kapan? Makanya bang, gini bang, saya mau tanya dulu, Anda dapat informasi dari mana? Ya saya cuman saya sendiri aja yang saya tahu. Enggak, pasti Anda enggak mungkin Anda berasumsi sendiri. Yang saya tanya, Anda dapat informasi dari mana? Enggak, saya cuma menanya. Kan Tuhan Islam itu kan Nabi Muhammad. Enggak. Kata Nabi Muhammad, Tuhan Islam itu Allah, bukan dia. Bingung. Dua Tuhannya orang Islam. Bukan. Nabi Muhammad bukan Tuhan. Kata Nabi Muhammad, Tuhan semesta alam itu Allah, bukan dia, bukan. Jadi Allah itu siapa? Allah itu Tuhan semesta alam. Nabi Muhammad ya Nabi, bukan Tuhan. Allah itu di mana sekarang? Waduh, Allah itu di mana? Baik, Bang, kalau Abang pengen tahu Allah itu di mana, saya mau tanya sedikit sama Abang ya. Bang, Abang punya roh nggak di diri Abang? Enggak ada roh saya. Tunggu mati lah baru ada. Abang kagak punya roh? Enggak. Loh, terus Abang hidup sekarang pakai apa? Pakai daging. Oh ya, pakai daging Anda, di dalamnya ada roh nggak? Udah capek sekali. Ya. Kagak, rupanya ini ya. Teman-teman semuanya, rupanya saya ngomong sama mayat ya, mau ngomong sama mayat saya. Bang, berapa ya? 7 tahun jalan 8 tahun ya saya diskusi ya dengan Kristen. Baru pertama kali malam ini saya menemukan lawan diskusi saya itu kagak pakai roh, lawan mayat gitu. Saya bukan mayat. Kalau saya mayat nggak bisa saya. Kalau bukan mayat berarti ada rohnya. Ada rohnya. Enggak, itu aja lah Pak Ustaz. Yang saya tanya itu tadi. Iya, saya kalau tahu pertanyaan siapa? Abang, tahu makanya saya mau jawab, dan jawaban ini serius. Abang kan menanyakan Allah itu di mana, betul? Iya. Baik, nah makanya saya tanya dulu Anda sedikit. Anda punya roh? Saya nggak tahu. Loh, menurut saya nggak tahu. Nggak ada. Terus Anda hidup pakai apa coba? Hidup. Yang lain lah dulu dibahas. Yang lain pula macet. Ente yang nanya, ente pula ngajak saya bahas yang lain. Kayak gimana? Satu-satu dulu, selesaikan satu-satu dulu gitu. Ya macet lagi. Tengok komen-komennya nih. Orang juga pengen. Iya, Abang macet ditanya, Abang hidup pakai apa? Abang punya roh? Kagak katanya. Berarti mayat dong. Mayat. Karena orang yang mati itu ada rohnya dikubur, nggak ada di barzah. Sakit kepalaku. Nah ya iyalah, memang sakit kepala ya. Bang, sesakit-sakitnya Anda sakit kepala, lebih sakit kagak punya kepala, ya. Betul nggak? Kalau Anda sakit kepala masih mending kepalanya ada. Lebih sakit kagak ada kepala, ya. Kagak punya kepala. Dah itu aja. Macet itu itu kan si Allah itu siapa? Berarti Tuhannya orang Islam. Allah itu siapa? Sudah dibilang Tuhannya umat Islam, Allah Subhanahu wa taala. Terus apa lagi nanyanya? Jadi Nabi Muhammad itu
Utusannya Ya, gitu. utusannya Allah. Nabi, bukan Tuhan. Jadi kenapa aku pernah nengok video ya kan di Video jalan siapa? raya orang Islam. Muhammadku, iya. Dia itu Iya, bersorak-sorak. Ya Muhammadku ada. Muhammad Tuhanku ada kayak gitu mereka berseru. Ada nggak? Iya, jawab dulu yang jujur. Abang dengar kayak gimana? Mereka kan berserunya Muhammadku. Ada nggak mereka berseru Muhammad Tuhanku? Ada nggak kayak gitu? Ya, menolak kok. Ada nggak? Jawablah. Kangenam. Hah? Pak Ustadz orang mana? Orang mana Pak Ustadz? Saya. Yo jelas lah. Saya orang Indonesia. Iya sama juga orang Oh Indonesia. iya. Terus? Ya di mana ya Indonesia kan ini Sabang sampai Merauke Indonesia ini di mana? Oh, Sabang sampai Merauke. Oh, maksudnya di mana? Saya di Kalimantan Selatan. Dah. Jauh ya. Oh iya jauh. Jauh dari penyembah manusia memang. Udah lawan Edis lah Pak Ustadz. Loh, suruhlah Edisnya lawan saya. Jangan dibalik-balik. Ya, lawan Edis tuh. Suruh Edisnya lawan saya, jawab tantangan Yusuf gitu. Nanti kau dibiayain juga pulang, bilang ya. Kenapa? Kata takut kali Edis udah sebulan dia meninggal dari tantangan saya. Kayak gimana? Dia tiap hari live itu. Ya kenapa? Enggak. Dia tiap hari live tapi nggak mau terima tantangan saya debat offline di rumah dia. Kenapa? Jadi buat apa dia live? Nyari transferan buat dari Kristen, nyari koin dari Kristen, gitu. Jadi ini maksudnya ini Kristen tidak selamat, maksudnya gimana ini? Loh, Kristen tidak selamat tanda tanya, ya. Saya akan mempertanyakan di mana Yesus berjanji, aku akan menyelamatkan Kristen. Udahlah Pak Ustadz semalam. Sudah, ya macet. Loh, kan saya cuma nanya toh, judulnya juga nanya itu. Macet ditanya pula. Udahlah, semalam Pak Ustadz saya selalu ya. Ya, suren dulu ya, suren. Tombolnya Ya, ada di aku mau pengaturan surrender, ya. Aku mau push dulu. Iya, suren dulu, tombol suren ada di pengaturan tuh ya. Udahlah Pak Ustadz. Shalom. Ya, selamat malam. Dasar ya teman-teman ya. Coy, memang. Ini abang ini saya suka nih. Selamat malam Pak Ustadz, nggak terlalu malam saya Pak Ustadz. Oh, selamat malam, tetap aja ini malam ya. Tetap aja hampir jam 12 Anda naik. Masya Allah, bang, kayak gimana? Biar saya aja penutupnya Pak Ustadz, kan nggak apa-apa. Saya baru lab bentar, baru berapa lama saya lab bentar ya teman-teman? Saya lihat dulu. Baru 30 menit saya lab loh bang. Nah itu berarti belum lama Pak Ustadz. Apa labnya? Apa coba? Ya selamat malam juga, kita bertemu dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Pak Iya Ustadz juga betul bang. sehat, Selamat malam ya. Iya. Tapi bang, Anda dikasih gelar loh oleh netizen, setahu saya. Gak apa-apa Pak Ustadz. Gak apa-apa. Iya, duta misal katanya, duta misal. Itulah awal mungkin Pak Ustadz, mungkin cara komunikasi itu seperti itulah yang apa. Yang mungkin setiap kita umat manusia punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yesus manusia bukan bang. Yang paling penting kita ambil yang mana yang terbaik. Kalaupun kurang baik ya nggak usah kita ambil. Iya betul, betul bang. Saya sepakat itu apa yang dikatakan abang. Manusia punya kelebihan dan kekurangan. Sepakat saya. Yesus manusia, betul?
kemarin kan udah pernah kita bahas itu Pak Ustadz. Oh ya, dia manusia ya. Yang perlu saya pertanyakan ini kan, Pak Ustadz bilang Kristen tidak selamat gitu kan? Jadi menurut Pak Ustadz itu di mana ada keselamatan itu supaya bisa diselamatkan, dan terus bagaimana cara untuk meraih keselamatan itu? Salah. Perhatikan dulu pertanyaan saya dari judul. Kristen tidak selamat, tanda tanya. Maka saya akan tanyakan kepada Anda. Apakah Anda dijamin selamat? Kalau kita ulang-ulang ayat itu sebenarnya itu loh Pak Ustadz. Tapi jadi bosan. Tapi gak ada salahnya juga, itu sebenarnya jawaban apa itu di atas Pak Ustadz, jawaban dari tema kita ini, Kristen tidak selamat, sebenarnya itu di dalam Yohanes 3 ayat 16 itu, kalau menurut pendapat saya. Jangan pendapat abang. Menurut Yesus, pernahkah dia menjamin Kristen untuk selamat? Menurut Yesusnya yang saya cari, bukan menurut abang. Ya, ini masalah apa itu Pak Ustadz? Masalah kepercayaan. Kepercayaan. Ya kita juga nggak bisa imani saja doang bang. Ya, kalau saya gini bang, saya berani mengatakan umat Islam itu dijamin selamat. Karena apa? Ada beberapa dalil dari Al-Quran maupun hadis gitu. Di Al-Qurannya, Quran surah Maryam ayat 72. Tsumma nunajjil ladzina taqaw, dan Allah menyelamatkan orang Islam. Terus di hadis Nabi Muhammad juga menjamin keselamatan. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umat Islam pasti masuk surga. Kecuali yang enggan. Itu kan ada gitu tertulis. Bukan cuma imani saja, ada dalilnya. Nah, hal yang sama akan saya pertanyakan dengan Kristen. Di mana Yesus menjamin Kristen untuk selamat? Kalau bisa saya jawab Pak Ustadz sesuai dengan keyakinan kami ya Pak Ustadz ya. Dan saya juga sampai sekarang kan begitu. Pengorbanan Yesus di kayu salib itu adalah jaminan untuk kami bisa diselamatkan. Bukan hanya berlaku kepada orang Kristen, tetapi bagi seluruh dunia. Oh, bagi seluruh dunia. Iya, tanpa misalnya baik bang. Bang, yang dicari itu yang ini aja deh bang, yang minim, yang ditokohkan oleh pihak Kristen gitu yang saya maksud. Kan Yesus itu kan tokoh dari Kristen, Tuhannya Kristen. Maka Tuhan ini kan pasti menjamin keselamatan. Seperti di Islam kan, Tuhan umat Islam menjamin umat Islam untuk selamat. Makanya saya tanya dan saya cari, di mana Yesus menjamin Anda selamat? Itu yang saya tanya bang. Jadi yang paling terakhir untuk memastikan orang Kristen itu bisa diselamatkan Pak Ustadz, ketika misalnya mati di kayu salib, lalu bangkit di hari yang ketiga. Di saat misalnya dia bangkit di hari yang ketiga, disitulah dia memberikan pengharapan yang pasti kepada umat manusia bahwasanya walaupun kita mati di dalam kebenaran, tapi bisa dibangkitkan kembali apabila kita misal sudah bertobat. Itulah suatu misalnya jaminan, misalnya tanpa misalnya kita sadari Pak Ustadz, apabila kita benar-benar beriman sepenuhnya kepada Yesus, maka dia memberikan keselamatan itu lewat misalnya pertobatan kita. Jadi bang, walaupun misalnya tadi Pak Ustadz bilang tadi bahwasanya kita di Islam itu dijamin masuk surga, suatu itu tidak Pak Ustadz, tidak ada jaminan kita semua bisa masuk surga. Baik yang Kristen pun begitu juga dengan Muslim. Tanpa ada pertobatan tidak ada yang bisa diselamatkan. Bang, pertama-tama ya abang perlu tahu, Muslim itu ya bertobat itu tiap hari. Bahkan habis dia sholat itu sehari 5 kali yang wajib. Habis dia sholat, tobat itu Muslim bang ya. Setiap sholat dia bertobat tiap hari. Gini bang, itu kan pemahaman dari Anda dan cuma misalnya, kan gitu misalnya. Saya nggak cari misal bang, nggak cari misal. Saya cari teks di kitab Anda di mana Yesus mengatakan bahwa dia menjamin Kristen untuk selamat. Di mana di Kristen itu ya Pak Ustadz ya?
Iya, ini teks ya Bang ya yang saya cari